Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema rezeki atau permasalahan rezeki adalah suatu tema dan permasalahan yang menyita pikiran, waktu dan tenaga. Hal ini tentu tidak dapat kita pungkiri dan kita ingkari. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit membahas tentang rezeki dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau kemudian ijtihad para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna definisi pengertian dari rezeki? Salah seorang ulama kita pernah menyebutkan ar-rizqu, yang pertama adalah mantafa'a bihi al-abdu. Rezeki adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi seorang hamba. Yang kedua, beliau menyebutkan bahwa ar-rizqu ma yamlikuhul abdu, segala sesuatu yang dimiliki, kepemilikan yang ada di tangan seorang hamba. Dua hal ini, pemirsa yang berbahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kami dan pemirsa sekalian kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah dua hal yang bisa bertemu dalam satu waktu, akan tetapi juga terkadang satu terrealisasi dan yang satunya lagi tidak terrealisasi. Yang pertama, bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa kullum fi kitabim mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezekinya. Setiap binatang melata termasuk manusia, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepadanya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauf Mahfuz. Pengertian yang pertama ini memberi perspektif pada kita bahwa ternyata rezeki tidak mesti kita miliki. Terkadang kita bisa manfaatkan, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pemirsa yang berbahagia, seorang pegawai, seorang karyawan, dia mendapat fasilitas mobil misalnya. Itu tidak dia miliki, akan tetapi dia bisa manfaatkan, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, suatu kesalahan ketika mobil itu atau motor yang dia dapat, yang merupakan fasilitas dari kantornya, tidak dia gunakan dengan benar. Atau secara umum kaum muslimin misalnya, mereka mendapatkan fasilitas atau bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di masjid, apakah air untuk berwudu, atau kemudian AC yang bisa mendinginkan cuaca dan udara di dalam masjid, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kesalahan kalau dia tidak menggunakan air tadi atau AC tadi dengan bijak, karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu bertentangan atau kadang tidak selaras dengan yang pertama, yaitu kepemilikan. Dan banyak dari manusia
dan kaum muslim secara khusus terkadang hanya memikirkan atau berorientasi bahwa rezeki itu adalah harus dimiliki. Padahal pada kenyataannya berapa banyak orang bisa memiliki, punya banyak saldo di rekeningnya, tapi dia tidak bisa manfaatkan. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh ulama kita, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam salah satu tempat di dalam kitab tafsirnya, beliau menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri seorang raja, seorang penguasa yang memiliki semua fasilitas dari kendaraan, makanan, dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Akan tetapi beliau melihat ternyata sang raja, sang penguasa tersebut tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa makan makanan yang terhidang di hadapannya, padahal semua itu milik dia. Maka pemirsa yang berbahagia, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang seorang hamba tidak Allah berikan kepemilikan, akan tetapi Allah berikan kemanfaatan dan pemanfaatan, maka dia sebenarnya dalam rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepemilikan tentu setiap insan menginginkannya, dan memang yang boleh diinfakkan, yang boleh dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya hanyalah rezeki yang merupakan kepemilikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian yang rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Tentu yang boleh dia infakkan, yang boleh dia belanjakan adalah yang merupakan kepemilikan pribadinya. Pemirsa, demikian penyampaian ringkas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disebutkan ulama kita ini bisa mencerahkan dan lebih membuat kita siap dalam mengarungi kehidupan ini, terutama dan terkhusus dalam hal mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك.